warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, halo Bunda dan Yanda yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Renda Rofiah, biasa dipanggil Renda. Saya mahasiswa Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Dr. Hibana SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah model pembelajaran, pengembangan kreativitas dan permainan edukatif yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi kepada teman-teman dan juga Bunda serta Yanda yang ada di rumah tentang bermain aktif dan bermain pasif pada pembelajaran anak usia dini. Sebelum masuk ke pembahasan inti, kita refleksi sejenak ya teman-teman ya. Kita coba ingat kembali, apa sih pendidikan anak usia dini itu? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya yang ditujukan kepada anak sejak usia 0 sampai 6 tahun yang dilakukan dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk merangsang seluruh potensi pertumbuhan dan perkembangannya agar anak siap mengikuti pendidikan di tingkat selanjutnya. Nah, teman-teman di rumah juga pasti tahu karena banyak sekali penelitian yang mengungkapkan bahwa ternyata anak usia 0 sampai 6 tahun yang biasa kita sebut dengan anak usia dini itu sedang berada di masa atau periode keemasan yang biasa kita sebut dengan golden age. Nah, masa golden age ini merupakan masa perkembangan otak yang sangat pesat. Nah, saat ini kita semua sudah paham, kita semua sudah sadar bahwa masa emas ini merupakan masa yang paling penting. Golden age ini adalah hal yang tidak akan kembali lagi besok ketika ia sudah dewasa karena hanya terjadi sekali seumur hidupnya. Nah, akan tetapi ketika sudah dimasukkan dalam proses pembelajaran anak usia dini, maka para pendidik perlu mengingat kembali dan harus memperhatikan betul-betul bahwa dalam proses pembelajaran anak usia dini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah bermain sambil belajar. Mungkin teman-teman yang ada di rumah maupun Bunda dan Yanda yang sudah memiliki anak sudah paham betul ya bahwa bermain itu adalah dunianya mereka, dunianya anak usia dini. Ketika kita perhatikan pada saat mereka bermain, terlihat sekali perasaan gembira, perasaan senang. Kenapa ya anak-anak itu kalau bermain itu happy banget? Ya karena memang itu adalah dunia mereka. Sejalan dengan itu ada beberapa pendapat dari ahli. Salah satunya adalah Sigmund Freud. Freud ini meyakini bahwa bermain adalah alat untuk mengekspresikan perasaan dengan leluasa dan juga dapat mengembangkan kemampuan sosialnya. Nah, kemudian ada pendapat lain juga yang menyatakan bahwa yaitu tokohnya Piaget. Piaget ini percaya bahwa bermain itu dapat meningkatkan kognitif anak karena pada dasarnya anak dapat membangun kecerdasan melalui dirinya sendiri, yaitu dengan mengamati objek-objek yang ada di sekitarnya. Ada banyak manfaat yang dapat kita rasakan melalui bermain jika dikaitkan dengan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Nah, kita ambil contoh perkembangan moral. Nah, dalam perkembangan moral ini melalui aktivitas bermain anak diajarkan atau mereka mulai berlatih mengenal aturan dan mereka mulai menyadari betapa pentingnya menaati peraturan. Nah, dalam aktivitas bermain pun mereka juga diajarkan nilai-nilai moral apa yang harus ditaati dan kemudian akan dibawa sampai mereka dewasa sehingga akan berpengaruh ketika besok mereka menjadi masyarakat. Nah, kemudian ada lagi dalam perkembangan fisik motorik. Kita semua tahu ya Bun ya, kalau anak-anak bermain itu lari ke sana, lari ke sini gitu. Aktivitas motoriknya itu sungguh luar biasa. Tidak hanya motorik halus saja yang dapat distimulasi melalui bermain, tapi juga motorik kasarnya. Ketika anak-anak bermain menggunakan seluruh aktivitas tubuhnya, maka dalam proses itu juga proses perkembangan fisik motorik juga dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya, bagaimana perkembangan kognitif anak jika melalui bermain? Nah, biasanya yang sering terjadi di lapangan itu ketika anak sibuk bermain itu dianggap bahwa mereka hanya bermain saja, tidak belajar gitu. Kadang-kadang, ayo sudah jangan main aja, waktunya belajar gitu ya Bun ya kadang-kadang. Nah, akan tapi ternyata seperti yang dikatakan salah satu tokoh tadi yaitu Piaget, bahwa anak-anak itu membangun kecerdasannya melalui dirinya sendiri. Ketika mereka mengamati objek-objek yang ada di sekitarnya, disitulah mereka belajar gitu. Jadi ketika anak-anak sibuk
sibuk dengan benda-benda yang ada di sekitarnya, dengan catatan tetap ada pantauan orang tua, itu juga proses mereka dalam mengenali dirinya dan juga lingkungannya. Tentunya juga akan menstimulasi perkembangan kognitifnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa ini penting sekali Bunda dan Yanda, karena bahasa adalah salah satu cara kita untuk mengungkapkan sesuatu, bagaimana cara kita untuk berkomunikasi, mengerti apa yang dibicarakan orang lain, apa yang diungkapkan oleh orang lain. Nah, melalui bermain pun anak-anak juga belajar, mereka berlatih gimana caranya mereka berusaha untuk mengerti apa yang disampaikan oleh teman mainnya gitu, dan mereka berusaha untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya gitu. Nah, tanpa kita sadari atau disadari bahwa dalam proses bermain itu tadi, perbendaharaan kata anak itu juga akan bertambah seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional ini itu dapat terstimulus dengan baik ketika anak-anak belajar berinteraksi dengan orang-orang atau yang ada di lingkungannya gitu. Dalam proses interaksi tersebut, anak belajar nilai-nilai sosial apa yang dapat mereka pelajari seperti itu. Misalkan mereka belajar untuk bersabar ketika harus antri, kemudian mereka belajar untuk toleransi gitu, seperti itu. Jadi dari situ juga mereka belajar untuk menurunkan egosentrisnya, mereka belajar untuk proses pengembangan emosional dengan baik itu tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah perkembangan seninya. Nah, tentu ya Bunda ya, ketika anak-anak bermain kemudian ada hasil atau ada karya yang mereka buat, tentu ini akan mengembangkan atau menstimulasi proses perkembangan seni itu tadi. Cuman lagi-lagi kita sebagai orang tua harus menyadari bahwa karya yang ada dalam maksud anak dan juga kita sebagai orang dewasa itu kadang berbeda gitu. Kalau menurut anak biasanya hanya berupa kertas saja, kemudian itu mereka coret-coret, itu sudah dianggap karya bagi mereka gitu. Jadi tinggal tugasnya orang tua saja atau orang dewasa saja bagaimana cara mengapresiasi karya tersebut, seperti itu. Selanjutnya kita akan berbicara tentang bermain aktif itu sendiri ya Bun. Jadi bermain aktif itu adalah sebuah permainan yang biasa dimainkan oleh anak yang membutuhkan energi yang besar dalam memainkan permainan tersebut, serta menggunakan sebagian besar aktivitas tubuhnya, dan juga memberikan efek bahagia atau menyenangkan serta puas bagi diri seseorang. Macam-macam bermain aktif itu sebetulnya ada banyak sekali macamnya ya Bun ya. Ada yang pertama ada bermain bebas dan spontan, dimana dalam bermain bebas dan spontan ini anak tidak terikat aturan apapun dalam memainkannya. Jadi anak bebas memainkan apa yang dia suka dan apa yang menarik baginya. Misalkan ketika dalam sebuah ruangan tiba-tiba anak berlarian gitu, lari ke sana kemari gitu, karena itu tidak ada aturan dan menurut dia itu hal yang menyenangkan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi permainan konstruktif. Nah, kalau bermain konstruktif ini anak akan berusaha untuk membangun, misalkan bermain Lego, bermain balok dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian ada bermain peran. Kalau bermain peran ini anak akan memerankan atau akan menjadi sebagai gitu. Misalkan anak bermain dokter-dokteran, bermain guru-guruan, bermain masak-masakan. Dia memainkan berbagai peran itu dengan simbol yang menurutnya dengan simbol yang menjelaskan siapa dirinya, seperti itu. Kemudian ada bermain mengumpulkan atau collecting. Dalam permainan ini, anak akan mengumpulkan benda-benda yang menarik menurutnya gitu. Selanjutnya ada eksplorasi Bunda. Eksplorasi ini merupakan cara anak untuk mengetahui hal-hal baru yang ada di lingkungannya dengan cara mengujinya gitu, dengan cara coba-coba seperti itu. Nah, kemudian ada lagi namanya games and sport, di mana jenis permainan ini anak dalam proses bermain, anak terikat dengan aturan-aturan yang harus taati atau diikuti oleh anggota yang memainkan, seperti itu. Yang terakhir ada musik. Nah, musik ini juga merupakan permainan yang disukai oleh anak-anak. Melalui bermain musik, anak-anak bisa belajar tentang nada-nada, kemudian menggerakkan seluruh anggota tubuhnya, misalkan diiringi musik, anak berjoget dan lain sebagainya. Nah, itu dia
macam-macam permainan aktif yang bisa dilakukan atau yang biasa dilakukan oleh anak. Setelah kita mengetahui ternyata banyak sekali macam-macam permainan aktif dan juga definisi dari permainan aktif itu sendiri. Nah, saat ini kita akan membicarakan tentang bermain pasif. Nah, artinya bermain pasif ini ya kebalikan dari bermain aktif tadi Bunda gitu. Bermain pasif adalah bermain yang menggunakan sedikit energinya saja dan juga menggunakan sedikit aktivitas tubuhnya. Biasanya hanya motorik halusnya saja yang terstimulasi gitu. Nah, kemudian tetapi permainan ini juga sama-sama menimbulkan efek yang menyenangkan bagi anak, efek puas ketika setelah bermain itu. Nah, bisa kita ambil contoh misalkan anak bermain dengan gadget. Nah, itu kan hanya motorik halusnya saja Bun yang terstimulus. Kemudian anak mendengarkan cerita misalkan. Nah, anak mendengarkan cerita tanpa lari-larian, hanya duduk diam sebagai pendengar, itu juga termasuk dalam bermain pasif gitu. Kemudian anak menonton televisi gitu. Kan kalau menonton televisi hanya satu arah saja, yang kemudian tidak menggunakan sebagian besar tubuhnya dalam proses bermain itu. Lantas bagaimana implementasi bermain aktif dan bermain pasif pada pembelajaran anak usia dini? Nah, kita semua tahu bahwa proses pembelajaran itu melalui beberapa tahapan. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah evaluasi. Bermain aktif maupun bermain pasif dapat dimasukkan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh anak. Pendidik merencanakan kegiatan apa itu melalui proses perencanaan itu tadi, mulai dari membuat prota, prosem, RPPM, sampai RPPH. Nah, kemudian dalam proses pelaksanaan itu kita juga bisa menerapkan itu tadi sesuai dengan rencana kita. Misalkan dalam tema profesi, nah anak diminta untuk memainkan peran sesuai dengan profesi yang mereka inginkan gitu. Misalkan dalam hari itu mereka harus memakai baju profesi sesuai dengan keinginannya. Ada yang memakai baju polisi, dokter, tentara, dan lain sebagainya. Kemudian mereka harus memerankan gimana kalau jadi Pak Dokter, gimana kalau jadi Pak Polisi, gimana kalau jadi kemudian gimana kalau jadi Pak Tentara, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam proses istirahat pun mereka juga termasuk dalam bermain aktif Bunda. Bermain aktif yang jenis bermain bebas dan spontan tadi gitu. Nah, kemudian dalam proses evaluasi baru kita mengevaluasi bagaimana hasil dan juga proses dari pembelajaran tadi. Kemudian apa yang harus kita tindak lanjuti dari kegiatan tersebut, seperti itu. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang bermain aktif dan juga bermain pasif dalam pembelajaran anak usia dini. Mungkin itu saja Bunda dan Yanda dan juga teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.